我可要动用全力了。如果你不想，上古玄技，木蛇鞭。在什么？小烈， Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Cecun karena kita mau kejar episodenya nih. Oke, di part 14 hari ini kita semua bakal melihat Pei Tian itu bertarung melawan si Fuxin. Dia menunjukkan kekuatannya karena Fuxin ini sombong guys. Gimanakah pertarungannya? So kita masuk ke part sebelumnya dimana kita semua sudah melihat Pei Tian pergi ke Monumen Jiwa Pedang bersama dengan Qianlu. Dia berusaha membuka segel Monumen Jiwa Pedang itu supaya dia bisa merendam jiwanya guys. Ketika melihat Pei Tian berlatih, Qianlu merasa Pei Tian ini cukup tampan guys. Mulai jatuh hati nih. Ya, haha. Setelah selesai, Qianlu pun mengajaknya pergi bersama tepat besok pagi ke pavilion boneka perang. Pei Tian setuju dan mereka berjanji bertemu di sana jam 8. Singkat cerita, di malam hari Pei Tian gak bisa tidur guys. Alhasil dia pun pergi ke Monumen Jiwa Pedang untuk berlatih. Tapi dia bingung karena ternyata di sana sudah ada seorang wanita yang bernama Fuxin. Fuxin ini lagi latihan nih. Tapi karena dia juga tidak memperdulikannya pun langsung ikut berlatih. Singkat cerita, pagi hari sudah tiba dan Pei Tian menyelesaikan latihannya. Tetapi ketika dia membuka matanya, tiba-tiba udah ada Fuxin yang sangat kesal guys. Fuxin gak terima ada orang ikutan berlatih di sini ketika malam hari. Pei Tian gak peduli dong, dikira punya dia doang kali. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guysku. Hehehe. Fuxin yang kesal langsung maju menyerang, gak mau kalah. Pei Tian mengumpulkan kekuatan bersiap bertarung. Dia sampai anggap si Fuxin ini seorang gadis gila guys, karena sama orang asing main nyerang aja dia nih. Awalnya pertarungan mereka sangat sengit dan sama-sama terhempas. Tetapi Fuxin tidak mau kalah, dia kembali maju dan menerjang. Untungnya Pei Tian sadar guys akan hal tersebut, langsung memberikan serangan balik, membuat Fuxin terhempas dan auto terluka. Dia mengancam Pei Tian kalau bertemu lagi di masa depan, maka bakal dia habisi dan dia pun kabur dari sana guys. Melihat itu Pei Tian bingung, ada apa nih sama wanita satu ini, gak jelas banget dia. Sementara itu, Qianlu sampai ke pavilion boneka perang. Dia menunggu cukup lama karena Pei Tian gak kunjung datang nih. Kalau kalian lupa di episode kemarin, si Pei Tian dan Qianlu itu sudah berjanji bakal bertemu di pavilion boneka perang untuk berlatih bersama sekitar jam 8 pagi guys. Jadi karena Fuxin mengajaknya bertarung tadi, otomatis Pei Tian jadi terlambat. Tapi pada akhirnya gak lama dari itu dia pun muncul. Qianlu senang dong, mengajaknya langsung masuk. Sesampainya di dalam pavilion, ternyata sudah ada banyak orang yang sedang berkultivasi dalam peningkatan kekuatan. Di sini Qianlu memberikan informasi, dia sudah memesan ruangan pelatihan tingkat surga untuk mereka berdua. Sehingga mereka pun bergegas menuju ke sana. Ketika ruangan itu terbuka, Pei Tian terkejut karena kekuatan spiritual yang ada di ruangan ini sungguh kuat. Qianlu menjelaskan kalau itu dikarenakan ada 8 tingkat boneka perang yang disegel dalam ruang pelatihan ini. Tetapi boneka itu sudah nggak aktif. Jadi cuman kekuatan spiritualnya saja yang bisa membantu efek kultivasi para manusia guys.
Qianlu mengajak Pei Tian untuk berlatih bersama dengan cara bertarung. Tetapi, Pei Tian menolak karena dia tahu dirinya sudah sangat kuat. Jadi, nggak ingin melukai Qianlu dong. Sayangnya si Qianlu bukannya mengerti maksudnya Pei Tian, dia malah merasa kalau dia diremehkan guys. Dia langsung mengumpulkan kekuatannya dan menyerang Pei Tian saat itu juga. Karena nggak ada pilihan, Pei Tian menghindari serangan tersebut dan mau nggak mau ikut bertarung guys. Qianlu peringati dia bakal menggunakan seluruh kekuatannya. Segera dia maju menendang Pei Tian, gak mau kalah Pei Tian juga melesat maju menendang dirinya. Pada akhirnya, ledakan besar pun terjadi guys, karena adu kekuatan dari mereka berdua. Barulah setelah itu Qianlu penasaran gimanakah tanggapan Pei Tian dengan kekuatannya sekarang. Pei Tian memuji-mujinya guys. Tetapi dia juga memperingatinya jika kalah maka jangan nangis. Sombong juga nih MC kita nih ya. Pei Tian dengan serius menggunakan seluruh kekuatannya serta melesat maju. Gak mau kalah, Qianlu menggunakan teknik telapak tangan hijau miliknya untuk menyerang. Alhasil membuat ledakan yang cukup besar dan menghempaskan mereka berdua. Nggak mau buang-buang banyak waktu, Pei Tian pun maju kembali. Tetapi Qianlu nggak mau kalah guys. Keterampilan misterius kelas atas miliknya digunakan, yaitu sebuah cambuk ular kayu menyerang Pei Tian. Membuat si Pei Tian menggunakan tubuh kera guys, menghancurkan teknik tersebut. Itu membuat Qianlu terhempas. Tetapi dia masih nggak mau menyerah dong. Mengatakan kalau dia masih memiliki satu teknik lagi untuk membantai Pei Tian nih. Segera dia pun mengumpulkan kekuatannya menggunakan teknik keterampilan bumi kelas rendah, yaitu serangan kemarahan ular bayangan surgawi. Sayangnya hanya dengan teknik pengendali angin milik Pei Tian, dia tuh dengan mudah menghindari serangan tersebut guys. Gak cuma sampai situ, ternyata Pei Tian juga menggunakan teknik tangan ular esnya untuk menghancurkan teknik Qianlu. Dari situlah Qianlu terkagum-kagum. Ternyata reaksinya Pei Tian secepat ini ya. Namun karena dia tidak mau kalah, pada akhirnya mereka melanjutkan pertarungan tersebut. Singkat cerita, pertarungan begitu lama mereka pun kecapean terlalu memaksakan diri. Pei Tian ingin berhenti bertarung karena dia udah merasa capek guys. Qianlu membalas dia memiliki tempat yang sangat bagus untuk melepas capeknya Pei Tian itu. Yang dimana itu membuat Pei Tian menjadi penasaran dan mereka pun bergegas pergi ke sana guys. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke kolam roh bumi unik di Istana Lanhuo. Qianlu menjelaskan kolam ini sebenarnya memiliki efek ajaib dalam menyehatkan tubuh fisik dan menghilangkan rasa lelah. Jadi cocok nih buat mereka yang habis latihan. Setiap dia merasa lelah, pasti langsung ke tempat ini untuk berendam dan beristirahat. Setelah itu mereka menemui Tuan Pai dalam memesan 2 kamar spiritual. Tapi sayang mereka datang itu terlambat guys, karena sekarang cuma tersisa 1 kamar doang. Pei Tian bertanya kepada Tuan Pai, emangnya 1 ruangan spiritual itu bisa digunakan berapa orang? Ternyata 1 kamar itu sebenarnya bisa dipakai oleh 4 orang guys. Pei Tian senang meminta Qianlu untuk 1 kamar bareng aja tuh. Auto malu lah si Qianlu ya kan diminta 1 kamar bareng. Tapi mau gak mau setuju juga dia guys. Alhasil 1 kamar sisa itu akhirnya mereka ambil. Sesampainya mereka di kamar spiritual, Pei Tian berendam dan bersantai. Dia merasa sangat nyaman karena energi spiritual yang ada di kamar ini sungguh kuat. Gak mau ketinggalan, Qianlu yang sambil malu-malu bergegas berendam di kolam tersebut.
Ya, namanya juga berendam sama lawan jenis ya kan. Apalagi Qianlu kita tahu suka sama si Pei Tian, auto malu-malu dia lah ya. Hehe. 好浓郁的灵气啊！ Berendam sama orang kita sukai guys. Semakin tumbuh nih pucuk cinta, bumbu-bumbu cintanya. Gak lama dari itu Pei Tian mengatakan dia pengen berlatih. Lah orang mau habisin lelah, mau habisin penat, malah mau latihan lagi dia. Tapi Qianlu setuju-setuju aja guys. Mereka berdua pun menyerap kekuatan spiritual sangat kuat di kolam itu dalam peningkatan kekuatan. Qianlu di satu sisi dia takut diam cuma memperhatikan doang. Soalnya di sana kan cuma mereka berdua ya. Kalau semisal Qianlu berkultivasi, otomatis dia tutup mata dan tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Ya, pikiran jahatnya semisal lagi kultivasi nutup mata, tiba-tiba Pei Tian buat mesum, kan kita nggak tahu kan, hehe. Satu kamar berdua, lawan jenis tentu malu dong. 在什么？ 小烈， 好， Tapi kalau ini ketahuan sama si Ranfeng, kira-kira kayak mana ya guys? So mari kita lihat part 15 mendatang yang sebenarnya udah rilis di channel ini. Kalian bisa nonton langsung saja di uploadan kemarin-kemarin atau cek di playlist Tantau Cecun. Nah pada intinya nanti kita semua bakal melihat Qianlu merasa dia juga harus berkultivasi dan ikut-ikutan guys. Dia melihat Pei Tian begitu bersemangat dan terus menyerap kekuatan spiritual. Pada akhirnya mereka berdua pun latihan bareng. Tapi gak lama dari itu Pei Tian menyelesaikan kultivasinya. Di satu sisi dia melihat Qianlu yang sibuk pun meninggalkannya guys. Diam-diam pergi menuju ke monumen jiwa. Tapi di situ bakal ketemu si Fuxin lagi tuh. Waduh, ketemu untuk dua kalinya ini bencana. Kita tunggu lagi di part 15 Supreme Alchemy atau Tantau Cecun. Satu hal yang pasti cuma di sini ya guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.